Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen 22 tahun. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia dan saya adalah penulis lebih dari 20 buku. Salah satunya yang bestseller ini. Ini bestseller di Gramedia sudah habis, di Shopee juga sama. Ceritanya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri, 240 halaman, Rp37.000. Channelnya sudah meraih lebih dari 200.000 subscriber, dapat silver play button, dan sudah diteliti oleh 4 skripsi di Indonesia, dari Banjarmasin, dari Aceh, kemudian ada juga yang dari Jambi, diteliti oleh beberapa orang dosen, 4 artikel jurnal, dan salah satunya membuktikan bahwa ini adalah salah satu channel terbaik tentang TOEFL di Indonesia. Itu tentang penelitiannya ya. Silakan dicari di Google Yanto Tanjung TOEFL PDF, akan muncul itu. Oke, demikian pengantar. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Ini sudah sampai pada skill 14. Buku Longman Preparation. Nah, kemarin kita sudah membahas, bagi adik-adik yang belum mau nonton skill 13, silahkan tonton dulu karena ini terkait dengan yang itu. Kalau kemarin judulnya reduce. Reduce itu artinya mengurangi atau menghilangkan salah satu bagian dalam kalimat. Kalau kemarin reduce-nya adjective clause, ini adverb clause. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Sebetulnya yang membedakan hanya konektornya saja. Jadi adverb clause itu bisa juga dalam bentuk pengurangan atau menghilangkan sebagiannya. Sedangkan konektornya tetap ada, tetapi subjek dan verb-nya yang dihilangkan. Contohnya ini kalimat lengkap ya. Nomor 1, although he is rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Walaupun dia agak kurang enak badan, pembicaranya akan tetap mengambil bagian dalam seminar. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada konektor, kemudian subjek dan verb. Kemudian subjek dan verb lagi, udah 5. Nah, kalimat yang seperti ini bisa saja kita hilangkan subjek dan verbnya, he is-nya dihilangkan, lalu menjadi although rather unwell, walaupun agak, nah gitu kira-kira maknanya. Walaupun agak kurang enak badan, pembicara itu akan tetap menghadiri seminar. Jadi bisa dihilangkan. Kalau lengkapnya seperti ini. Nah, masalahnya soal TOEFL itu kadang-kadang nggak lengkap. Tidak 5, kadang-kadang ya hanya 3 ini saja, dan bukan berarti salah. Kedua, when you are ready, you can begin your speech. Jika atau ketika kamu sudah siap, kamu silakan memulai pidatonya. Nah, kata you are, subjek dan verb yang berupa to be itu bisa dihilangkan. Menjadi when ready, you can begin your speech. Kalau sudah siap, kamu silakan memulai pidatonya. Ini kalau subjek dan verbnya diikuti, verbnya itu berupa to be ya, is dan are. Bisa juga yang kayak gini, although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Tetapi yang bagian ini, menurut contoh di sini ya, adik-adik bisa lihat di halaman berapa nih? 126 di bukunya ya. Nah, sama dengan yang kemarin, skill 13. Although he feels rather sick, the speaker will take part in the seminar. Jika sesudah konektornya, mari kita lihat dulu konektor subjek verb, kemudian konektor, subjek dan verb. Ini subjek dan verb. Ini lengkapnya. Bisa saja kita hilangkan subjek dan verbnya ini. Nah, tetapi kalau dia bukan to be, jadi kalau verbnya bukan to be, tapi verb biasa, maka kita harus mengganti verbnya ini menjadi feeling, verb ing jadinya. Although feeling rather sick, the speaker will take part. Jadi adjektif dia ya. Itu sekali lagi di halaman 126 apa? Ada penjelasannya di sana. Itu bisa diganti menjadi feeling. Nah, yang kedua, when you give your speech, you should speak loudly and distinctly. Ini konektor, ini subjek, ini verb.
Ini subjek, ini verb. Supaya Dedek cepat memahami konektor subjek verb, silakan lihat yang bagian eh, belajar TOEFL bagi pemula dulu ya, karena yang seri yang ini untuk advance sebetulnya. Although he feels rather sick, the speaker will take. Nah, ini diganti dengan feeling. Sedangkan yang ini, subjek dan verbnya itu bisa diganti dengan giving. Jadi, when giving your speech, you should speak loudly and distinctly. Jadi, ketika kamu memberikan pidato, kamu sebaiknya bicaranya jelas. Oke, demikian ya. Nah, ini contoh soal TOEFL-nya. When bla 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 you are free to leave. Ini konektor, ini subjek, ini verb. Nah, sepintas lalu kalau biasanya karena minus 2 ini. Minus 2 itu apa? Subjek dan verb. Tapi subjek dan verb tidak ada di sini. Ini nggak ada, ini verb saja, ini subjek saja. Nah, ini hanya subjek saja. Nah, ini adjektif yang sebetulnya di dalamnya eh, ada kata-kata subjek dan verbnya. Apa itu? Yaitu to be, subjek dan verb to be, yaitu you are. Jadi lengkapnya itu when you are finished, nah gitu. With the report, you are free to leave. Jadi langkahnya seperti itu. Kalau yang kemarin yang di bagi pemula tidak ada soal kayak gini nih. Jadi bagi pemula itu lurus-lurus saja. Yang hilang dua, yang muncul dua. Nah ini ketika kita lihat jawabannya nyaris tidak ada. Ini noun phrase. Ini noun phrase juga. Ini verb. Sementara yang kita butuhkan subjek dan verb berarti ada pengurangan. Nah pengurangan yang benar kalau dia berupa subjek dan verb berarti subjek dan verbnya dihilangkan. Yang tinggal adjektifnya. Nah, tetapi harus diingat juga bahwa tidak semua bisa dihilangkan. Ada eh, konektor tertentu seperti once ini tidak bisa, eh, tidak semuanya bisa dihilangkan. Jika dalam bentuk aktif dia bisa dihilangkan, direduce, tapi kalau dalam bentuk pasif dia tidak bisa dihilangkan. Maksudnya gini, ini kalimat aktif loh ya. Once you submit your thesis, you will graduate. Begitu Anda mengumpulkan tesis Anda, subjek verb, Anda akan diwisuda, Anda akan tamat. Kalau yang ini begitu itis, begitu tesis itu dikumpulkan, nah ini maknanya pasif, dikumpulkan, maka tesis itu akan direview. Ini penjelasannya. Dalam contoh pertama katanya di bab clause-nya, when you submit the thesis that not reduce. Tidak bisa karena menggunakan once, oh sorry, karena once itu hanya bisa direduce jika verb-nya itu adalah pasif. Kalau yang aktif ini dia tidak bisa direduce. Nah, sedangkan yang pasif, mari kita lihat, klausanya it is, one it is submitted bisa diganti dengan one submitted ketika udah dikumpulkan, tesis Anda akan direview. Kalau ini nggak bisa di-reduce ya. Kalau ini bisa, once, kita hilangkan subjek verb-nya. Once submitted, your thesis will be reviewed. Ya, memang agak sulit sih karena ini kan targetnya yang 600 ke atas. Nah, ini daftarnya, Dede. Jadi di-reduce dalam bentuk aktif. Nanti maksudnya apa? Kita lihat dalam contoh ada after, before, since, while, when. Ini dalam bentuk pasif. Aktif itu biasanya menggunakan verb ing. Kalau pasif itu biasanya menggunakan verb three. Ini untuk mengurangi adverb clause, hilangkan subjek dan verb to be dari adverb clause-nya. Jika tidak ada to be-nya, maka hilangkan subjek dan ubah verb-nya menjadi verb ing. Ini contoh soalnya, mari kita lihat. Ada di halaman 127 ya, mudah-mudahan saya sudah kirimkan di profil saya, PDF-nya. If
not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Mari kita lihat, ini konektor, ini adjektifnya sebetulnya ya. Jadi ada yang dihilangkan. Ini subjek, ini verb. Jadi lengkapnya, if you are not completely satisfied. Berarti ada subjek dan verb yang dihilangkan. Nomor 2, Steve has had to learn how to cook and clean since left home. Subjek, ini verb, ini konektor. Nah, ini sebetulnya adjektif dalam bentuk pasif dia. Steve has had to learn, harus belajar bagaimana cara memasak dan membersihkan karena dia left ditinggalkan rumah. Ini pasif, harusnya living. Karena dia meninggalkan rumah. Maknanya bisa karena, bisa juga sejak ya. Jadi ini pasif tidak cocok dari segi makna, yang cocoknya aktif. Karena dia meninggalkan. Atau sejak dia meninggalkan, bukan ditinggalkan rumah. Makanya dia salah. The ointment can be, oh ya jangan lupa di-pause-kan dulu. The ointment can be applied where needed. Ini subjeknya, ini verb, ini konektor. Nah ini needed ketika dibutuhkan. Di tempat di mana dibutuhkan. Jadi ointment itu semacam apa ya? Balsam gitu ya. Dapat dioleskan di tempat dibutuhkan. Ini konektor, subjek verbnya yang dihilangkan diganti dengan adjektif pasif. Adjektif itu ada dua, yang verb itu aktif, yang verb 3 itu pasif. Jadi correct. Tom began to look for a job after completing his master's degree in engineering. Tom mulai mencari pekerjaan sesudah, ini subjeknya, ini verbnya, ini konektor, ini adjektif, jadi ada subjek dan verb yang dihilangkan. Setelah dia menyelesaikan, harusnya after he completed. Nah, jadi kalau lengkapnya he completed. Dihilangkan diganti dengan completing setelah dia menyelesaikan. Correct? Although not selecting for the team, he attends all of the games as a fan. Walaupun not nomor 5 not ya, sorry. Salah ketik lagi saya. Konektor, ini subjek kedua, verb kedua. Nah, konektor ada selecting, berarti adjektif di sini. Ada yang dihilangkan subjek dan verb. Tetapi ini dia bentuknya aktif dari segi makna tidak cocok ya, harusnya selected. Walaupun tidak terpilih untuk tim, dia menghadiri. Kalau ini walaupun tidak memilih untuk tim, dia menghadiri. Nggak nyambung. Kalau selecting harusnya selected. Walaupun tidak dipilih atau tidak terseleksi, tidak diseleksi. Nah, gitu. Coba dia lihat di halaman 127 itu yang namanya although bisa pasif, sesudahnya bisa juga aktif. When purchased at this store, the buyers get a guarantee on all items. Ini konektor, ini adjektif, verb 3, subjek, dan verb. Ketika dibeli di toko ini, pembelinya mendapatkan garansi. Ketika dibeli, pembelinya yang dibeli nggak nyambung ya. Jadi antara subjek dan yang subjek yang dihilangkan harus sama. Kalau purchase, adjektif dia. Adjektifnya pasif tidak sesuai, incorrect. When purchasing, harusnya ketika dia membeli di toko ini ya, the medicine is not effective unless taken as directed. Ini subjek, ini verb, ini konektor, ini adjektif. Obat itu tidak efektif kecuali jika diminum sesuai petunjuk. Berarti benar ya. Nyambung ya antara subjeknya. Karena taken. Kenapa dia bentuknya pasif? Karena diminum. Kecuali jika diminum. You should negotiate a lot before buy a new car. Ini subjek, ini verb, ini konektor. Nah,
Karena dihilangkan, subjeknya kan nggak ada nih. Berarti ada yang dihilangkan subjek dan verb. Kalau subjek dan verbnya dihilangkan, harusnya pakai buying before buying a new car. Incorrect. Once purchased, the swimsuits cannot be returned. Ketika saat sudah dibeli, the swimsuits nomor 9 ini subjeknya ini ya ini ketika dibeli, apa yang dibeli ya pakaian renang itu tidak bisa dikembalikan. Kalau sudah dibeli, itu dia ini subjeknya, sorry ini subjeknya, ini verbnya ya, cannot. Nah yang hilang di sini adalah ini konektor, jadi yang hilang subjek dan verb. Udah benar. Diganti dengan verb 3. Bukan kalau sudah membeli, kalau kita pakai purchasing ya, kalau sudah membeli pakaian renang itu, pakaian renang kan nggak mungkin membeli. Number 10, though located near the coast, the town does not get much of an ocean. Ini konektor, ini verb 3-nya, ini subjeknya, ini verbnya. Jangan lupa antara subjek yang di belakang kalau ada koma harus sama dengan di depan. Walaupun terletak dekat pantai, kota tersebut. Jadi yang terletak dekat pantai itu adalah kota itu. Makanya dia pasif. Kalau locating jadinya walaupun meletakkan nggak nyambung. Jadi ini correct. Harusnya located. Udah bener ya located. Pak, kalau gitu harus tahu dong artinya. Jawabannya iya. Kemarin sudah saya jawab. Ya tadi, tapi kan kosakatanya tidak sulit loh ya. Nah, yang terakhir, gabungan ya latihan 13, 14 ada pada halaman 128. Nah, sama caranya jadi dipauskan dulu sekitar ya 4 sampai 5 menit ya, 5 menit mungkin pas. Mari kita lihat, though was surprised at the result, she was pleased with that what she had done. Ini konektor, ini verb, ini subjek, ini verb. Tidak ada subjek di sini nih. Incorrect. Kalau dia dijadikan reduce, ya harusnya though surprise ya, nggak pakai to be. Wearing only a light sweater, she stepped out into the pouring rain. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, wearing berarti ada reduce-nya di sini. Wearing ini mengandung makna subjek dan verbnya ada. Jadi mengenakan hanya like sweater, sweater saja dia keluar menuju hujan yang lebat. Siapa yang mengenakan? Dia. Jadi berarti dia nyambung ini. Nah, nomor 3, halaman 128. The family stopped to visit many relatives while driving across the country. Subjek, ini verb, konektor, ini adjektif, berarti kemungkinan ada subjek dan verb yang dihilangkan. Keluarga itu berhenti untuk mengunjungi banyak while, ketika mengemudikan. Nah, benar ya, drivingnya verb ing. The company president needed a vacation, boarded a plane for the Bahamas. Presiden perusahaan itu, ini subjeknya, ini verbnya, yang dibutuhkan liburan nggak nyambung ya, karena yang jadi apa namanya adjektifnya ini pasif, jadi maknanya yang dibutuhkan, harusnya yang membutuhkan. Needing, incorrect. Number 5, silakan lihat nomor 5. When applying for the job, you should bring your letters of reference. Ini konektor, ini adjektif, adjektifnya aktif, verb ing, ini subjek, ini verb. Ketika melamar pekerjaan, bukan dilamar. Udah benar ya, kamu harus membawa bla bla bla. Benar. Nyambung ya, jadi yang diperiksa apakah verb ing-nya ini nyambung nggak dengan subjek yang ada. Kayak nomor 2 tadi, wearing nyambung dengan she. Family nyambung dengan driving. She looked up into the dreary sky was filled with dark thunder clouds. Subjek ini verb, ini verb lagi. Tidak ada konektor loh ya. Incorrect. Harusnya tidak ada ininya. Jadi feel saja mestinya. Feeling weak after a long illness, Sally wanted to try to get back to work. Ini aktif dia.
Ini berarti ada subjek verb dihilangkan. Dan tentu konektor juga ya. Ini subjek verb. Feeling weak. Ini mirip dengan nomor 2 ya. Jadi nomor 7 itu mirip dengan nomor 2. Karena merasa, jadi Sally merasa lemes sesudah sakit yang panjang. Sally, jadi nyambung ya. Karena Ini makna aktif. Before decided to have surgery, you should get a second opinion. Ini konektor. Ini berarti ada subjek dan verb yang dihilangkan. Ini subjek dan verb. Ini maknanya pasif. Sebelum diputuskan. Nah ini salah. Harusnya sebelum memutuskan, deciding. Siapa yang memutuskan? Kamu. Ini dia. Jadi sebelum kamu memutuskan. Harusnya deciding aktif. Karena decided jadi maknanya diputuskan. Kemudian nomor 9. The construction material, rather grainy type of wood, gave the room a rustic feeling. Benar ya, memang rustic feeling. Ini subjeknya, kemudian ada koma, ini positif ya, ini verbnya. No problem. The application will at least be reviewed if submitted by the 15th of the month. Subjek, ini verb, ini konektor, ini adjektif yang menghilangkan subjek dan verb. Lamaran will at least akan setidak-tidaknya direview jika dikumpulkan. Ada benar ya, dikumpulkan, bukan submitting. Jika dikumpulkan. Jadi ada yang hilang di sini. Apa yang hilang? It is. If it is submitted. Correct. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang mau Dedek tanyakan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe berlangganan ya, hanya Rp20.000 per bulannya, bisa diputus kapan saja. 520 lebih video, tanya jawabnya bebas dengan saya. Ada materi lengkap, PDF, audio, PPT-nya juga. Ada berbagai tips. Kemudian yang bagi ingin kursus, saya juga buka kursus via Zoom setiap bulannya, tanggal 5 sampai tanggal 24, 20 hari berturut-turut, malam jam 8 sampai setengah 10. Dan juga ada website saya, kalau mau beli video saja hanya 325.000, 19 video ya, 8 jaman. Lengkap ada pretest, post-test, dan ada tes simulasi, serta sertifikat. Hanya dengan 325.000. Thank you for attention. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.